mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Renungan hari ini berjudul Penyembuhan yang Lebih Dalam, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Pada Minggu Paskah 2020, patung terkenal Kristus Penebus yang menghadap ke kota Rio de Janeiro di Brazil diterangi oleh cahaya lampu yang membuatnya terlihat seolah-olah Yesus sedang memakai pakaian dokter. Penggambaran Kristus yang mengharukan sebagai dokter tersebut dimaksudkan untuk menghormati jasa para tenaga kesehatan yang berada di garis depan melawan pandemi virus corona. Penggambaran tersebut juga mewujudkan gambaran Alkitab tentang Yesus sebagai tabib agung. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Selama pelayanannya di muka bumi, Yesus menyembuhkan banyak orang dari penderitaan fisik seperti Bartimeus yang buta, seorang penderita kusta, seorang lumpuh, dan masih banyak lagi. Kepeduliannya terhadap kesehatan orang-orang yang mengikuti dia juga ditunjukkan dengan melipat gandakan makanan sederhana untuk memberi makan banyak orang yang kelaparan. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Setiap mujizat tersebut menyingkapkan kuasa Yesus yang ajaib dan kasih-Nya yang tulus bagi umat manusia. Namun tindakan penyembuhannya yang terbesar datang melalui kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Dari penderitaan kita yang terburuk, keterpisahan kita dari Allah sebagai akibat dari dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Meski Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua masalah kesehatan kita dapat mempercayai kesembuhan yang dibawanya bagi kebutuhan terdalam kita, yakni pemulihan hubungan kita dengan Allah. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengalami kesembuhan rohani yang ajaib dari Allah? Lalu bagaimana pemulihan hubungan Anda dengan Allah berkat pengorbanan Yesus menolong Anda tetap kuat dalam menghadapi penyakit jasmani? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang membawa kesembuhan bagi penyakit rohaniku. Tolonglah aku untuk mempercayai-Mu dalam pergumulan jasmaniku. Amin.